Wes ah. Ayo. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Salsa Abila Arofik dengan NIM 2403155428 dari kelas 2024E. Akan menjelaskan cara pengerjaan soal ujian akhir semester statistika inferensial nomor 2. Jadi soalnya adalah sebuah perusahaan e-commerce ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai transaksi harian Y pada platform mereka. Tim data science mengumpulkan data harian selama 30 hari dan mencatat dua variabel prediktor. X1 jumlah pengunjung unik per hari dan X2 jumlah klik iklan berbayar per hari. Setelah dilakukan analisis regresi linier berganda, diperoleh model estimasi Y sama dengan min 120 ditambah 0,45 X1 plus 2,8 X2. Selain itu diperoleh output tambahan sebagai berikut. Output tambahannya. Lalu ada uji F keseluruhan model menghasilkan F sama dengan 19,8. Lalu ada p-value 0,002 dengan ringkasan model yaitu R kuadrat sama dengan 0,78 dan R kuadrat adjektif 0,75. Lalu yang nomor 1, jelaskan interpretasi dan koefisien regresi X1 dan X2. Jadi, interpretasi koefisien regresi X1 dan X2 adalah koefisien interpretasi sebesar negatif 120 menyatakan bahwa apabila jumlah pengunjung unik koefisien X1 dan jumlah klik iklan X2 bernilai 0, maka nilai transaksi harian sebesar negatif 110. Namun secara praktis kondisi ini tidak terlalu bermakna karena dalam kenyataan jumlah pengunjung dan klik iklan tidak mungkin 0. Lalu yang nomor 2, belum nomor 2 nih. Interpretasi koefisien X1. Koefisien regresi X1 sebesar 0,45 berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit jumlah pengunjung unik per hari dengan asumsi jumlah klik iklan tetap akan meningkatkan nilai transaksi harian rata-rata sebesar 0,45 satuan. Lalu interpretasi koefisien X2. Koefisien regresi X2 sebesar 2,8 berarti bahwa setiap kenaikan 1 klik iklan berbayar per hari dengan asumsi jumlah pengunjung unik tetap akan meningkatkan nilai transaksi harian rata-rata sebesar 2,8 satuan. Lalu yang nomor 2, lakukan uji signifikasi individual untuk parameter X1 dan X2. Tentukan apakah keduanya signifikan pada 0,5. Jadi uji signifikasi individual uji T untuk X1 dan X2, hipotesis uji T untuk masing-masing variabel. Hipotesis nolnya adalah tidak berpengaruh signifikan dan H1-nya berpengaruh signifikan. Lalu untuk uji variabel X1 diketahui T-stat-nya 4,50 dan p-value-nya 0,002. Keputusannya p-value kurang dari ini 0,05, 0,002 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Lalu uji variabel X2-nya T-stat-nya 2,33, p-value-nya 0,27. Keputusannya p-value juga kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya uji parsial kedua variabel independen X1 dan X2 signifikan secara individual terhadap nilai transaksi harian. Lalu yang ketiga, lakukan uji F dan simpulkan apakah model regresi secara keseluruhan signifikan menggunakan informasi yang diberikan. Uji F yaitu hipotesisnya H0 B1 sama dengan B2 sama dengan 0, H1 sama dengan minimal ada 1 data yang tidak sama dengan 0. Keputusannya diketahui F hitung sama dengan 19,8. Lalu p-value-nya 0,0002. Karena p-value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Lalu yang D, hitung prediksi nilai transaksi harian jika X1 1.500 pengunjung dan X2 80 klik iklan. Di sini prediksi nilai transaksi harian diketahui X1 1.500, X2-nya 80. Ini yang sama dengan min 120 ditambah 0,45 dikali 1.500 ditambah 2,8 kali 80. Dihitung satu-satu, 0,45 kali 1.500 menghasilkan 675. 2,8 kali 80 menghasilkan 224, lalu dijumlahkan minus 120 ditambah 675 ditambah 224 hasilnya 779. Lalu yang E, jelaskan makna dari nilai R kuadrat sama dengan 0,78 dan R kuadrat sama dengan 0,75. Jadi
Nilai R kuadrat 0,78 berarti 78% variasi nilai transaksi hari yang dapat dijelaskan oleh variabel jumlah pengunjung unik dan jumlah klik iklan. Sisanya 22% dijelaskan faktor lain di luar model. Nilai R kuadrat adjektif sama dengan 0,75 merupakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen sehingga memberikan ukuran yang lebih adil terhadap kemampuan model. Lalu yang F, mengapa R kuadrat adjektif perlu dipertimbangkan dalam model regresi linear berganda? Karena nilai R kuadrat selalu meningkat ketika variabel baru ditambahkan ke dalam model. Meskipun variabel tersebut tidak signifikan, sebaliknya R kuadrat adjektif akan menurun jika variabel tambahan T tidak memberikan kontribusi nyata, sehingga lebih tepat digunakan dalam regresi linear berganda. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.